Bab 172. Tak lama setelah Pandu keluar sebentar untuk memberitahu pada Zain kalau atasannya mempersilahkan mereka, maka Zain pun masuk ke dalam ruangan besar itu. Penampilan khas pengusaha muda terlihat jelas dari Zain. Tubuhnya tinggi kekar, berwajah tampan dengan kacamata yang bertengger di hidung mancungnya. Penampilannya lebih cocok menjadi seorang model ketimbang seorang pemilik butik. "Selamat siang Pak Zain, silakan duduk," ucap Alex mempersilahkan Zain untuk duduk di sofa tamu. Mereka disusul oleh Boril yang kemudian berjabat tangan dan ikut bergabung untuk duduk. "Wah, senang sekali, satu kehormatan bagi saya untuk bisa datang ke perusahaan ini dan menjalin kerjasama dengan salah satu pengusaha besar seperti Bapak Boril," ucap pria itu dengan senyum yang manis membuka pembicaraan. Alex melihat kalau mertuanya itu hanya tersenyum menghargai ucapan dari tamunya tersebut. Dia pun berinisiatif untuk menimpali Zain. "Terima kasih, kami juga sangat senang sekali saya bertemu langsung dengan pemilik butik Mosa yang kata orang sangat sulit untuk ditemui. Bahkan untuk membuat jadwal saja harus lama, itu pun jika ingin bertemu maka hanya sekretarisnya saja," ucap Alex yang kemudian dijawab oleh Zain dengan kekahannya terlihat sangat muda dan berwibawa sekali. "Siapa yang mau melewatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan WANGPED? Apalagi kata Aprilia suaminya adalah pengusaha yang sangat hebat. Tentu saya juga penasaran seperti apa rasanya bekerja sama dengan pengusaha yang sangat hebat seperti Anda." "Tentu menjadi kehormatan tersendiri bagi saya," jawab Zain. "Aprilia?" tanya Boril terkejut ketika nama istrinya disebut oleh pria ini. Page 8. "Ah, iya Aprilia. Kebetulan anak-anak kami satu sekolah," ucap Zain tenang. Sambil berterima kasih kepada sekretaris Boril yang menyuguhkan di depannya. Sampai sekretaris itu keluar lagi Zain masih tetap tersenyum. Sedangkan Alex dan juga Arik merasa tidak nyaman dengan panggilan Zain pada Aprilia, apalagi dia mengatakan anak-anak kami. "Anda mengenal istri saya?" tanya Boril berusaha tetap tenang. Zain tersenyum. "Aprilia? Ya. Dia teman bicara yang baik kami, hanya terpaut 5 tahun saja. Dia sering bercerita tentang Anda, itulah hal yang menyebabkan saya sangat tertarik untuk bekerja sama dengan pebisnis hebat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aprilia," katanya. "Abang Boril adalah pria yang hebat," ucapnya terdengar tulus. Namun tidak di telinga Alex Sarjono ada hal lain yang berusaha disampaikan oleh Zain Airlangga, seolah-olah dia sangat dekat dengan Aprilia, bahkan menyebut nama mertuanya itu tanpa sebutan hormat seperti Mbak atau Ibu, lazimnya orang yang sudah berumah tangga. Alex lantas menoleh ke arah Boril dan Alex cukup terkejut karena Boril memiliki pengendalian diri yang sangat baik. Dia tetap terlihat tenang. Di saat ada pria yang tengah membicarakan istrinya. Bahkan kini Boril tersenyum. Lalu membicarakan bisnis dengan Zain lagi. Ada apa dengan mertuanya? Biasanya dia sangat pencemburu sekali kalau ada orang yang membahas istrinya. Bahkan Alex sering sekali merasakan gelombang kecemburuan milik sang mertua yang selalu membuat Alex panas dingin. "Kalau saya jadi papa saya tidak mau bekerja sama dengan orang seperti itu," tegur Alex agak sedikit kecewa dengan keputusan Arik yang masih mau bekerja sama dengan Zain. 30 menit yang lalu Zain sudah meninggalkan ruangan ini dengan kesepakatan kerjasama yang membuat Alex kesal. "Papa gak tersinggung tadi?" Zain Airlangga mengatakan sesuatu tentang Mavi. "Sok akrab banget panggil nama," gerutu Alex. Sungguh Alex benar-benar geram, namun karena dia harus menghormati tamu yang Boril saja menghormatinya maka dia diam saja tadi. Namun jika Arik sudah memberi kode untuk bertindak, jangan salahkan Alex jika wajah Zain yang mulus tadi sedikit tergores. "Buat apa tersinggung pada seorang pembual?" jawab Boril santai sambil memakukan pandangannya ke arah laptop. "Pembual? Maksud Papa?" tanya Alex. Boril terdiam sebentar mengetik sesuatu pada laptopnya kemudian fokus untuk berbicara dengan sang menantu.
Entah apa motif dia mengatakan hal sedemikian tentang Ayu. Entah untuk cari muka agar kerjasama ini menguntungkan untuk dia karena merasa dekat dengan salah satu anggota keluarga kita atau dengan maksud lain. Saya setuju dengan opsi yang kedua, maksud lain, jawab Alex yang langsung diangguki Boril. Betul Alex. Pasti ada maksud lain dan kita tidak akan tahu apa maksudnya kalau menghentikan dia sampai sini kan. Paham maksud saya? Tanya Boril. Alex mengacungkan jempolnya merasa setuju dengan apa yang diucapkan Boril. Page 9. Tapi masa dia sedekat itu sama Mavi sih Pak? Tanya Alex. Boril terkekeh mendengarnya lalu menggelengkan kepala. Itulah yang saya maksud dengan membual. Ayu tidak pernah panggil saya abang. Alex menengerutkan dahinya, dia mendengar tadi kalau Zain bercerita Aprilia juga sering menceritakan suaminya yang dipanggilnya Bang Boril. Oh, iya. Saya dengar tadi itu Pak, jawab Alex mulai sadar. Orang itu coba masuk dalam lingkungan keluarga kita dengan mencari tahu kalau saya adalah orang Sumatera dan istrinya pasti akan memanggil abang sesuai dengan budaya kami, tapi Ayu tidak pernah memanggil seperti itu. Itulah yang harus diwaspadai kalau dia sedang berbohong, jawab Boril tepat. Dan bukan satu kebetulan ketika saya datang ke sekolah tadi ibu-ibu di sana mengatakan kalau Aprilia adalah istri dari Zain karena mereka sering mengobrol di sana. Ucap Boril lagi. Gosip ibu-ibu? Tanya Alex. Boril pun menceritakan apa yang dialami di sekolah tadi pagi. Jaan. Jadi karena itu Papa krisis percaya diri pagi-pagi. Walah. Alex menggelengkan kepalanya. Itulah. Awalnya saya merasa seperti itu tapi kedatangan Zain yang mengatakan sesuatu tentang Aprilia kok agaknya terlalu dipaksakan ya. Terlalu kebetulan. Ya. Betul Pak. Terlalu kebetulan. Bukankah Zain ini terlihat seperti ingin bermain-main dengan saya Alex? Tepat sekali dugaan sang mantan Casanova ini, dia dengan cepat mencium ada yang tidak beres di sini. Membuat Alex kagum pada sang mertuanya yang meskipun sudah gundah gulana seperti ini namun masih bisa berpikir dewasa, dan kini Alex akan menyelidiki motif apa yang membuat Zain Airlangga menyebarkan rumor jika seolah-olah dia sangat dekat dengan mertuanya itu. Papa akan biarkan si Zain itu? Tanya Alex lagi. Yang dibalas anggukan oleh Boril. Kalau mau bermain harus tahu dulu cara bermainnya, kalau tidak tahu caranya, saya yang akan mengajari. Ucap Boril pasti. Mantap Pak, jangan khawatir. Saya pasti dukung Papa, ucap Alex. Boril lagi-lagi membuang nafas beratnya. Punya istri cantik enaknya diapain ya Alex? Dikurung kali ya? Tanya Boril dengan senyum-senyum tidak jelas sambil mengusap ujung kumisnya. Entah apa yang dipikirkan membuat Alex merinding sendiri. Rupanya sindrome narsis akut susah sembuhnya sudah mulai kumat. Nih, udah berapa kali Riani nasehatin yang suka ngeledekin teman apalagi sudah sampai nangis. Tapi nggak pernah mau didengar anak perempuan kok gini. Adu Riani pada suaminya ketika Andika datang ke kamar si kembar untuk melihat aktivitas mereka sedang belajar. Jika Zidan sedang serius dengan pekerjaan rumah menulis huruf, maka Zia juga sedang serius-serius dimarahi maksudnya. Gadis kecil bernetral biru waktu hanya duduk di meja belajarnya sambil menoleh kanan kiri jika ayahnya yang bicara maka dia akan menengok pada sang ayah, dan jika ibunya bicara, hal yang sama lah lakukan. Andika lalu berjongkok agar men sejajar akan wajahnya dengan wajah sang putri yang sangat cantik. Page 10. Perpaduan antara dirinya dan juga Riani sangat terlihat jelas. Zidan dan Zia memang kembar namun tidak identik. Karena jenis kelamin dari tadi sehingga hanya jika diperhatikan dengan jelas aja terdapat kesamaan di wajah serta di netral mata, selebihnya berbeda, apalagi Zidan yang jauh lebih tinggi dari Zia. Princess Elsa, nggak pernah jahil sama saudara-saudaranya dan nggak pernah bikin nangis. Jahil bukan sifat seorang putri.
Ucap Andika penuh kasih sayang yang diangguki oleh Zia. Seperti ucapan Cindy jika sedang dinasehati oleh Dedi dan mominya maka tidak boleh ada yang membuka suara sebelum diperbolehkan. Andika bersyukur meskipun katanya Zia ini sangat nakal dan jahil namun pepatah dari Cindy didengar olehnya. Bisa sayang? Tanya Andika pada Zia. Yes Dedi. Great. Kalau begitu besok minta maaf sama Gibran ya. Yes Dedi. Anak pintar, Andika mengelus lembut puncak kepala putrinya lalu menggendongnya dan mencium pipinya. Ia pun bangun lalu menaruh Zia di tempat tidur karena pekerjaan rumahnya telah selesai. Riani tersenyum karenanya. Karena Zia mudah sekali menurut jika bersama Andika. Page 11. Gak kering tuh gigi dari tadi nyengir mulu. Tanya Cindy pada Zia. Yang ditanya malah semakin lebar memamerkan senyumnya. Andika dan Riani dibuat geleng kepala karenanya. Pasalnya, putri bermata biru itu selalu memamerkan senyum semenjak turun dari lantai atas kamarnya. Kata Momi, belajar somea oma, jawab Zia tersenyum lagi sambil mulai menyantap bubur Manado buatan neneknya. Belajar apa? Saomah. Giliran sang kepala rumah tangga bertanya. Riani dan Andika terkekeh mendengar pertanyaan Bayu. Susah kalau penggemar dangdut ekonomi sih, gak jauh-jauh dari itu dengernya, ledek Andika. Bukan saoma opa. Tapi somea artinya, ramah. Zidan sama Zia kata Momi kudu somea, hade basa, harus ramah, bagus dalam berbahasa. Iya ga? Tanyanya pada sang kakak. Yang tak berbalas. Zidan lebih suka fokus pada makanan di depannya daripada menanggapi Zia. Zia cuek saja. Di usianya yang baru 4 tahun, ia memang tak cadel seperti teman-teman pada seusianya. Lah dengan lancar bicara sama seperti halnya Zidan. Tapi kalau Zidan memang menyimpan suaranya tak seperti Zia. Pagi hari yang ceria saat sarapan memang selalu jadi bagian tak terpisah dari keluarga Royal Rohichan. Oh iya, gimana soal pemilik butik yang mau kerja sama kita itu Bram? Tanya Cindy. Andika menggedik, aku belum nanya lagi sama abang ma, nanti aku kabari kalau abang udah ngasih hilal, jawab Andika menandaskan sarapannya. Bubur oatmeal dengan pisang favoritnya. Abang duluan ya, ada rapat pagi ini. Ucap Andika yang memang sudah memberitahu jadwalnya pada Riani semalam. Riani lalu bangun dari duduknya. Kela, Riani ambil bento dulu ya, ucap Riani. Lalu pergi ke dapur. Cindy tersenyum melihatnya. Setelah merapikan semua bekal makanannya dan sudah siap berangkat dengan aktivitas masing-masing, Mahawira masuk begitu dipanggil Andika. Pria berusia 21 tahun itu diminta Andika untuk mengantar anak istrinya saja. Saya duluan sama Nurdin. Kasihan kalau anak-anak berangkat pagi juga. Kamu yang antar jam 7 ya? Wira menganggukkan kepalanya. Baik Pak. Ma, Pa, berangkat dulu ya, pamit Andika sambil mencium tangan ayah dan ibunya. Kemudian mencium kening dua anak kembarnya dan diantar Riani ke depan. Tentunya prosesi cium tangan dan cium-cium yang lain Riani ke Andika sudah dilakukan di kamar tadi. Agar terhindar dari wartawan gosip yang kameranya di mana-mana itu. Riani mengantar suaminya ke depan sana. Sarapan dulu Wira, ajak Cindy. Pemuda asli kota Padang itu lalu tersenyum. Terima kasih. Sudah tadi. Tolaknya sopan dan halus. Kapan? Tanya Cindy. Ibu belum lihat kamu masuk dapur. Kalau yang lainnya udah. Duduk situ sarapan dulu, ucap Cindy setengah memerintah. Wira tersenyum lagi-lagi menolak halus. Mohon maaf Bu. Saya sudah sarapan dengan roti tadi. Halah. Sok bule kamu. Sini-sini makan. Kalau gak mau, gak boleh makan lagi masakan ibu. Omel Cindy. Page 12. Duduklah Wira,
pinta Bayu kini. Zia menoleh pada pria jangkung di sebelahnya itu. Bisulan ya om? Tanyanya. Bayu hampir tersedak karena cucu perempuan keduanya itu. Untung sajalah bisa mengendalikan dirinya. Zia jorok. Kali ini Zidan yang mengomel. Sedangkan Cindy bisa apa selain geleng kepala melihat kelakuan ajaib cucunya itu. Idi, orang kata Momi kalau disuruh sama orang tua itu nurut. Om ini gak nurut suruh duduk, bisulan kali, bela Zia akan ucapannya. Kalau gak bisulan mah, pasti mau disuruh duduk. Zia, maaf ya Wira. Zia ini suka banget ceplas-ceplos, ucap Cindy tak enak hati. Wira lalu tersenyum dan tak terduga lalu duduk di samping Zia. Lalu menoleh pada gadis kecil itu di saat yang sama Zia melihatnya. Saya gak bisulan, ucap Wira. Kerajinan kamu klarifikasi sama Zia. Gerutu Cindy sambil memberikan semangkuk bubur Manado buatannya untuk Mahawira. Mereka pun lalu makan kembali. Caper. Uhuk-uhuk. Tiba-tiba saja Mahawira yang baru saja menyuap 1 sendok bubur pedas itu ke mulutnya langsung tersedak karena ucapan Zia barusan. Cindy yang kaget lalu memberikan segelas air untuk Wira. Aduh, Zia ngomong apa barusan? Omnya jadi keselak ini. Omel Cindy. Sedangkan si centil itu malah tak terima. Senyum yang lagalakkan sejak tadi luntur seketika. Kok nyalahin Zia oma? Protesnya. Om ini aja yang makannya gak baca bismillah dulu. Cindy memejamkan matanya erat-erat. Ia kasihan melihat Wira yang matanya berair. Meski kini sudah terlihat lebih baik. Zia ini entah power apa yang dimiliki di mulutnya. Jangankan saudara-saudaranya yang lain, bodyguard sekelas Mahawira saja bisa dibuat menangis. Cindy dan Bayu tahu kalau Wira ini bukan pengawal biasa yang Andika rekrut sebagai asistennya dari yayasan. Mahawira Laksamana bersekolah di Akmil setelah menjadi pelajar berprestasi perwakilan dari Sumatera Barat yang ikut mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara. Ia lulus Akmil Angkatan Darat setelah menempuh pendidikan 4 tahun dengan menyandang status perwira dengan pangkat letda. Entah apa yang terjadi sampai Wira melepaskan kemiliterannya dan bersedia menjadi pengawal Andika. Andika sendiri pernah bercerita kalau Mahawira ini dulunya akan ditugaskan ke Suriah namun orang tuanya melarang sehingga dia pun berhenti dari sana entah apa itu benar atau tidak karena Wira sendiri tidak pernah bercerita hanya selentingan kabar dari teman-temannya saja. Bahkan kabar pernikahannya yang gagal pun tidak ada yang tahu dan tentu saja keluarga ini tidak mau repot-repot mencari tahu karena itu adalah bagian dari privasi seseorang. Mahawira Laksamana bagai lautan dalam yang tak sanggup diselam. Hidupnya hanyalah sendiri yang tahu. Diamnya, tertutupi oleh sikap santun dan tak dingin tak tersentuh. Cocok bagi Andika yang butuh pengawal cekatan dengan background pendidikan militer yang sempurna. Wira kembali makan dengan hikmat sarapannya. Walau berkali-kali dapat pelototan tajam dari Zia. Kok aku curiga? Tanya Aprilia ketika suaminya sambil melipat tangan di atas perut. Curiga kenapa? Tanya Boril. Ia sedang dipakaikan dasi oleh istri tercinta namun Aprilia menghentikan gerakan tangannya. Boril tersenyum menarik kembali tangan Aprilia untuk memakaikan kembali dasinya. Pakein lagi dong, pinta Boril. Page 13. Gak mau. Tolak Aprilia tegas sambil cemberut. Hari inilah sudah siap mengantarkan putranya ke sekolah. Namun tiba-tiba saja Boril mengatakan kalau ia saja yang mengantar. Bilang dulu. Kenapa mau nganterin? Pasti ada bala-bala uang pet yang nyangkut ya. Cecar Aprilia. Boril menggelengkan kepalanya. Bohong, tuduh Aprilia. Boril membuang nafas beratnya. Satu tangan besarnya menyusuri lembut wajah Aprilia. Istrinya ini sangat cantik. Dengan netra abu yang meneduhkan,
senyum menawan yang bisa membuat siapa saja akan langsung jatuh cinta dan pantas saja si Zain itu menyukai istrinya. Ya, Stella sudah mengatakan pada Boril siapa itu Zain serta Greya. Awalnya Lamarah mendengar ada pria yang intens mendekati istrinya, namun Stella mengatakan kalau Aprilia sangat menjaga jarak dengan pria itu. Dengan kata lain, Zain sendiri yang membual. Kenapa? Tanya Aprilia. Andai boleh, Mas mau kurung kamu aja di kamar dan kecantikan kamu ini hanya Mas seorang yang miliki. Lirihnya membuat Sinetra Abu itu terlihat bingung dengan apa yang diucapkan suaminya. Boril kembali tersenyum dan memeluk erat Aprilia. Plus plus plus.